أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani was sunnah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha tabaraka wa ta'ala yaqul qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaat salat Jumat rahimakumullah. Pada setiap kali Idul Fitri lazim terdengar, bahkan kita bagian dari orang yang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalimat mohon maaf lahir dan batin itu bukan penterjemahan minal aidin wal faizin. Minal aidin itu takdir dari sebuah kalimat yang sempurna, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa yang diucapkan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali. Wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Padahal kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang lebaran di masa Nabi, lebaran di masa sahabat, tidak ada kalimat itu.
Al-Imam Al-Muhaddis Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan dalam sebuah periwayatan hadis ya dari Khubair bin Ufain, beliau meriwayatkan karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Para sahabat Nabi dahulu kala apabila bertemu satu dengan yang lainnya pada hari Id, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, begitupun doa, begitupun ibadah yang kalian lakukan. Lalu dari mana sejarah tentang aidin wal faidin? Ada orang mengatakan itu adalah ucapannya Presiden Soekarno tahun 1958 berkenaan dengan dicarinya model islah antara pemimpin-pemimpin politik yang tidak akur kala itu. Dicarilah rumusan, maka timbul sebuah model yang namanya halal bihalal. Dan pada saat itu juga diucapkan minal aidin wal faidin. Halal bihalalnya benar, itu adalah dicetuskan oleh pendiri Nahdlatul Ulama ya, Abdul Wahab salah satunya, kemudian bersama Presiden Soekarno untuk merumuskan persatuan islah, jadilah halal bihalal. Tetapi minal aidin wal faidin bukan ucapannya Soekarno. Di dalam Dawaninu Syi'ril Arabi ya, ada seorang ulama yang disebut dengan Taqiyuddin Al-Khululi. Beliau menyebutkan dalam syair-syair yang klasik bahwa wanita-wanita di hari raya itu mereka menyebutkan taqabbalana minal aidin wal faidin. Nah, berdasarkan fakta sejarah ini berarti sudah berabad-abad yang lalu sudah dikenal dari kalangan wanita-wanita yang bergembira, mereka selalu berdoa saking senangnya berhasil dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa kembali ya dan menjadi orang yang menang. Pertanyaannya kembali kemana? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ternyata yang dimaksud minal aid adalah idun lil fitri, kembali kepada kefitrahan manusia. Manusia adalah salah satu model makhluk Tuhan yang melakukan transformasi model. Manusia adalah ciptaan Allah yang melakukan transformasi bentuk, yang di dalam keagamaan dikenal dengan istihalah. Istihalah itu inqilabu syai' min sifatin ila sifatin ukhra. Berubahnya satu keadaan, lahirnya makhluk baru dari makhluk yang sebelumnya. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, Nabi Ayyub alaihi salam adalah orang yang diberi musibah, seluruh tubuhnya itu berkoreng. Dan Nabi Ayyub adalah salah satu nabi yang tidak berobat. Di mukanya, di tangannya, di perut, di kaki semuanya tumbuh belatung. Pertanyaannya, belatung kalau kita ambil satu kemudian kita pertanyakan, apakah ini Nabi Ayyub? Jawabannya bukan, ini belatung. Nah, inilah yang disebut dengan istihalah. Belatung itu adalah transformasi dari bentuk yang sebelumnya. Lahirnya bentuk baru dari bentuk sebelumnya, makhluk baru dari makhluk sebelumnya. Dalam dunia biologi, kita kenal yang namanya cebong. Cebong itu hidupnya di air dan menggunakan insang. Ternyata 6 minggu setelah kehidupannya dengan insang di air, dia melakukan transformasi model. Keluar kaki, keluar tangan, kemudian kepalanya menjorok. 6 minggu setelah itu lompat dia ke darat. Pada saat dia lompat ke darat, maka dia bernapas dengan paru-paru, tidak lagi dengan insang. Inilah sebuah transformasi bentuk yang paling maksimal. Pertanyaannya, apakah kodok itu cebong? Bukan, itu transformasi. Itulah istihalah.
Hadirin sekalian yang berbahagia, ternyata manusia adalah proses istihalah. Manusia adalah proses transformasi bentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang kehidupan manusia itu dalam sebuah periwayatan hadis yang diintisarikan itu, kullu ma yakhruju min sabilaini najisun. Setiap yang keluar dari dua lubang, lubang depan maupun lubang belakang, hukumnya najis. Air seni najis, kotoran besar najis, mazi najis, wadi najis. Lalu apakah sperma yang melahirkan manusia itu hukumnya najis? Imam Abu Hanifah mengatakan najis sperma itu. Imam Malik bin Anas mengatakan hukumnya najis. Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan hukumnya najis. Hanya satu-satunya Imam Syafi'i yang mengatakan suci berdasar pada sebuah ayat Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Nah, Bapak sekalian, apakah terjadi ijtihad yang berbeda antara Imam Syafi'i dengan 3 imam mazhab sebelumnya? Sebenarnya kelihatannya berbeda, tetapi tidak paradoks. Imam Syafi'i cuma ingin mengatakan proses ketika manusia itu dimuliakan, tanpa membicarakan yang asal muasalnya. Nah, ketika itu dikatakan najis, Al-Quran dalam surah Al-Mu'min ayat 14 mengatakan summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian sperma yang cair ketika bertemu dengan ovum sel aktif wanita itu menggumpal. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami lakukan proses pembentukan berikutnya menjadi darah yang menggantung. Fa khalaqnal mudghata fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami rubah lagi proses 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Bapak saudara sekalian, Allah mengatakan fakasawnal izama lahma. Kemudian kami tutup, kami bungkus tulang belulang manusia itu di dalam rahim itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Inilah ayat transformasi. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan manusia itu makhluk yang lain. Manusia itu bukan sperma, manusia itu bukan proses darah, manusia itu bukan segumpal daging. Pada lipatan 40 kali 3 berarti 120 hari. Ansha'nahu khalqan akhar. Manusia adalah makhluk yang baru. Itulah yang dimaksud dengan walaqad karramna bani Adam. Nah, kesimpulannya bahwa manusia adalah proses dari sebuah transformasi yang najis sehingga dimuliakan. Ternyata kemuliaan ini tergantung kita mau mempertahankan atau tidak. Kalau manusia mempertahankan kemuliaannya, manusia bisa lebih tinggi dari malaikat. Ternyata Nabi Muhammad bisa ke Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril hanya sampai langit ke-7. Dan dia mengatakan, sila kau teruskan ya Muhammad. Kalau aku paksakan mengikutimu, terbakar tubuhku. Tetapi manusia bisa jadi lebih rendah dari binatang ketika dia tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Nah, salah satu yang menjadi pertolongan Tuhan adalah Ramadan. Ramadan adalah membentuk transformasi nilai. Mana dalilnya? Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, dia lakukan karena iman kepada Allah, wahtisaban dan hanya berharap kepada Allah saja, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya, seluruh dosanya yang lalu. Ada riwayat lain mengatakan kayaumin waladathu ummuh. Berapa bersihnya manusia orang yang berpuasa itu? Seperti bayi yang baru dilahirkan. Bapak sekalian, sudah 1 hari kita, apakah sudah ada tambahan dosa atau belum?
Kalau belum, bisa jadi umur kita 20 tahun tapi seperti bayi, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bisa jadi kita 70 tahun tapi kondisinya sudah transformer, suci seperti bayi. Oleh karena itu Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, inilah salah satu kelebihan dari puasa Ramadan, mengembalikan fitrah manusia sehingga kita menyebutnya minal aidin wal faidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jum'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa aktsaras samaba wal hikama lil amilin wa khasaratan lil kusala wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamal anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum amima wa bada'a bi nafsihi ta'zima wa qala jalla jalaluhu ta'lima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat famhu 'anna dzunuba wal khataaya wasayyi'at. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal 'aidin wal faizin al-mukhlisina as-sabirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.